Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Yesus berdoa bagi kerukunan dan persatuan umat manusia. Persatuan yang sempurna seperti Bapa dan Yesus. Itulah yang diminta untuk dihidupi oleh para muridnya. Hal ini diinginkan oleh Yesus supaya kita mengalami kasih dan memandang kemuliaannya. Marilah kita mengupayakan persatuan hidup yang membahagiakan dan menyelamatkan semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pembaruan, Engkau ingin manusia hidup dalam persatuan sempurna di dalam Engkau dan Yesus Putramu. Mampukan kami untuk menciptakan hidup rukun dan jauh dari perselisihan berkat dorongan Roh Kudus. Betapa indah persatuan ilahi-Mu, dan perkenankan kami digabungkan ke dalamnya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-muridnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku
ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, siapakah di antara remaja yang mengenal secara mendalam bapaknya? Namanya, tanggal lahirnya, riwayat pendidikannya, hobinya, bahkan sifat-sifatnya. Bisakah kalian menceritakan, Bapakku ialah bla 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 bla, sebanyak pengenalan yang kalian tahu tentang Bapa kalian? Yesus sungguh mengenal Bapanya, sebab ia hidup dalam kesatuan dengan Bapa. Dari kekal sampai kekal, Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan dan kedekatan inilah yang membuat Yesus tidak sungkan, tidak ragu-ragu, memohon kepada Bapanya dalam sebuah doa yang isinya sungguh indah. Ya Bapa, aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Doa Yesus ditujukan untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang terpisah puluhan abad dan ribuan mil dari zaman Yesus dan zaman para rasul yang memberitakan tentang Yesus kepada kita. Hal ini membuktikan bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam pemberitaan Injil ke segala penjuru sampai hari ini. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, Jesus is an excellent God. He pray for us. Yesus berdoa bagi pemeliharaan hidup kita, dan kita digabungkan ke dalam kesatuan ilahinya, agar mereka juga di dalam kita. Demikianlah doa Yesus. Kesatuan yang Yesus harapkan ialah persatuan yang sempurna. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita dengan kasih yang sama Allah mengasihi Yesus.
dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku, ya Bapa. Jika Yesus berdoa untuk persatuan kita, marilah kita mengupayakan kesatuan. Pertama-tama, di dalam keluarga kita sendiri. Ciptakanlah family time untuk sharing dan berdoa yang membangun kesatuan yang padat, yang bermakna, dan saling mengikat satu sama lain sebagai anggota keluarga. Seperti Yesus menyatu dengan Bapa. Yesus banyak memohon kepada Bapanya. Dia ingin supaya dimanapun ia berada, kita berada bersamanya. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Dia. Yesus telah memberitahukan nama Bapa kepada kita dengan suatu maksud yang luar biasa, yaitu supaya kasih yang diberikan Bapa kepada Yesus ada di dalam kita. Jika pemberitahuan nama Allah dimaksudkan untuk memberikan kasih-Nya, dan supaya Yesus tinggal di dalam orang yang menerima pemberitahuan namanya, maka tugas memberitahukan nama Bapa dan nama Yesus tidak bisa kita hindari atau kita tolak. Kini saatnya kita memperkenalkan Bapa dan Yesus kepada dunia, supaya kasih-Nya tinggal di dalam dunia dan menjadikan dunia penuh kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan. Dengan cara inilah kemuliaan Allah tampak di hadapan semua orang. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Yesus. Hangatkan dunia dengan energi cinta-Mu, agar kami hidup rukun dan bersatu padu. Kami ingin memberitahukan nama-Mu kepada siapapun, agar mereka boleh mengalami kasih-Mu. Kami kidungkan kemuliaan bagi-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga remaja dan keluarga Katolik yang terpanggil untuk memberitahukan nama Allah dan Yesus kepada dunia diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah